Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama kami, saya Mike Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2310.087. dan saya Nasya Sifah Herenisa dengan NPM 2310.064. Kami di sini akan menjelaskan tentang sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum sih? Sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan aturan. Oh, kayak gitu. Kalau aku dengar tuh ya, sumber hukum ini dibagi menjadi dua. Wah, apa aja? Ada sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang faktor mempengaruhi hukum. Nah, kalau ini sumber hukum formil, yaitu tempatnya, tempat di mana hukum mendapatkan kekuatan atau tempat peraturan mendapatkan kekuatan hukum, kayak gitu guys. Kalau contohnya dari sumber hukum material ini ada rancangan undang-undang, ada KUHP, terus ada KUHAPER. Nah, kalau ini itu contohnya ada jurisprudensi, ada doktrin, ada traktat, sama ada undang-undang. Nah, kamu tahu nggak arti dari salah satu contoh dari sumber hukum formil? Aku tahu. Yang Apa? formil dulu ya, yang kita Iya. bahas. Salah satu itu ada jurisprudensi. Kamu tahu nggak jurisprudensi itu apa? Kalau nggak salah jurisprudensi keputusan hakim atau gimana? Nah, jurisprudensi itu adalah keputusan hakim yang akan digunakan hakim selanjutnya untuk membuat keputusan. Nah, maksud aku kayak gimana sih? Jadi, kalau misalkan kita ada kasus yang belum pernah ada, nah keputusan hakim yang memecahi kasus itu bakal dipakai ke hakim selanjutnya. Nah, awal mula masuk ke Indonesia itu gimana sih? Awal mulanya saat Indonesia merdeka, ini tuh dipakai karena undang-undang Indonesia tuh masih belum jelas. Jadi hakim-hakim itu membuat keputusan yang bakal digunakan sama hakim selanjutnya. Ada nggak contohnya yang ada di Indonesia? Ada, contohnya tuh waktu tahun 1973 ada pria, dia tuh ingin mengganti jenis kelamin. Nah, di situ Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk mengabulkan permohonan pria itu. Hah? Berarti sekarang prianya jadi cewek? Betul, karena udah dikabulkan oleh negara. Oh, berarti itu juga termasuk yang itu kan, yang atlet volley itu, Iya. yang sekarang jadi cowok. Siapa ya namanya? Gak tahu. Lanjut aja deh contohnya. Tunggu, yang ini masih ada perkembangannya. Oh, gimana? Perkembangannya dia bakal terus dijadikan sumber hukum di Indonesia karena berperan penting dalam pembentukan keputusan. Kalau lanjut di sumber hukum materi, salah satu contohnya, kamu tahu gak? Ada nih teman-teman, contohnya Apa? itu KUHP. Oh, KUHP tuh Kita, iya betul, kita undang-undang hukum pidana. Nah, awal mula masuk ke Indonesia tuh waktu kita merdeka, karena kita mesti negara baru nih, negara baru netas. Jadi kita belum punya kiblat tentang hukum. Nah, kita mengarahnya atau mengadopsinya ke hukum milik Belanda. Oh, perkembangannya? Nah, perkembangannya karena kita sudah merdeka tahun 1945, nah dari tahun-tahun selanjutnya kita tuh ada revolusi untuk membuat perancangan KUHP. Nah, di 2004 akhirnya rancangan itu dimasukkan ke dalam program resmi nasional. Nah, di 2023 ini udah jadi loh. Oh, kalau sekarang udah jadi, kapan lo dipakainya? Nah, untuk dipakainya tuh nanti tahun 2026. Oh, berarti kita harus adaptasi ya dengan hukum yang barunya. Betul. Nah, contohnya tuh waktu kasus Anastari Azhar. Nah, dia tuh ngebunuh CEO dari PT Putra Raja Wali Banjaran. Nah, divonis 18 tahun penjara, teman-teman. Wah, berarti serem juga ya. Iya. Nah, untuk yang ini mungkin teman-teman gak ngerti, ganti kelamin kok bisa jadi gini-gini. Nah, contoh mudahnya tuh kalau misalkan kita cerai, utang kita tuh gak hilang. Maksudnya kayak gimana? Mahkamah Agung ngambil dari perceraian yang ada di Sumedang. Nah, kalau misalkan kita cerai, utang cerai kita tuh milik berdua, karena yang menghasilkan utang itu adalah suami dan istri, bukan salah satu pihak saja. Jadi kalau semisalkan si suaminya doang yang ngutang tapi istrinya nggak ngutang dan nggak tahu perhutangan tersebut, berarti itu mah penjelasan yang lain deh. Betul. Nah, mungkin cukup sekian aja nih teman-teman penjelasan dari kita berdua. Soalnya waktunya mepet nih. Sekian dari saya ya, dan juga Nasya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.